Baik, selamat malam jemaat sekalian. Saya mengucap syukur bahwa di pertengahan minggu ada waktu untuk bersekutu sebagai jemaat. Anda menikmati itu? Karena kita di dunia ini setiap hari, tapi kita tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman setiap hari. Oleh karena itu adalah berkat kita bisa bertemu di pertengahan minggu. Baik, saya ingin mengajak kita merenungkan sedikit firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama. Dan saya ajak kita membuka Alkitab kita, satu ayat saja, Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Dan kita akan lihat ayat yang ke-36. Jadi satu ayat ini saja. Kalau sudah dapat, kita baca. Kebetulan saya pakai TB2. Coba saya lihat, TB1 beda nggak? Oke, TB1 benar, sama ya. Kita baca bersama-sama kalau gitu. 1, 2, 3. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi lagi. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur bahwa di pertengahan minggu ada kesempatan baik dari sisi waktu, dari sisi kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, namun terutama juga dari sisi adanya tubuh-Mu, jemaat di tempat ini yang menjadi wadah kami berkumpul, bertumbuh. Kami mengucap syukur untuk jemaat ini, Tuhan. Dan Tuhan, kami berkumpul untuk berdoa dan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami mau melakukan itu melalui perenungan akan firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya memilih ayat ini karena baru beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu 17 Agustus yang lalu, kita baru saja memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, 80 tahun dengan berbagai acara, tentu di Istana Merdeka ada upacara bendera dan lain sebagainya. Gegap gempita, ya, RT RW ada yang bikin permainan. Saya tahu anak GEC juga ada lomba sana, lomba sini. Jadi tentu suatu hal yang sangat meriah begitu. Setiap tahun sangat meriah, apalagi 80 tahun, angka yang cukup spesial. Tentu kalau kita ingat kemerdekaan bangsa negara Indonesia ini, itu adalah suatu momen yang bersejarah ya, dan dianggap bagaikan mengubah nasib bangsa kita yang tadinya tidak jelas ya, dan tergantung kepada orang lain, tapi sekarang menentukan nasib sendiri, begitulah istilahnya. Tetapi kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, ini adalah kebenaran yang absolut. Ini adalah kebenaran yang bukan relatif, bukan terkungkung hanya untuk abad 1 atau hanya untuk abad 21. Bukan hanya untuk orang Yahudi atau untuk orang Indonesia. Ya. Bukan hanya untuk satu negara, tapi untuk semua orang. Di mana Tuhan menegaskan bahwa apabila anak mengacu pada dirinya sendiri. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada suatu kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan melalui ayat ini. Dan ini akan menjadi tema kita hari ini. Saya memberi judul khotbah saya, benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan 4 poin pada malam ini mengenai apa yang Yesus katakan tentang kebenaran kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita dengan merenungkan kata-kata Tuhan di sini, kita bagaikan disuruh untuk
untuk periksa kemerdekaan. Periksa kemerdekaan. Itu poin pertama, P yang pertama, periksa kemerdekaan. Karena kalau kita tanya kepada orang Indonesia manapun, apakah kamu sudah merdeka? Biasanya jawabannya, oh ya sudah dong, jangankan sudah 80 tahun. Gitu kan? Sudah 80 tahun kita merdeka. Ya. Dan rupanya konsep yang sama dipegang oleh orang-orang Yahudi juga. Walaupun orang Yahudi bahkan secara politik mereka di bawah Roma, tapi mereka menganggap diri mereka merdeka. Coba kita lihat beberapa ayat di atasnya. Tadi kita baca ayat 36, tapi coba kita lihat ayat 31 sampai ayat yang 35 di sini. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya." Lalu ini menyambung ke ayat yang tadi kita baca. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi kita melihat ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kemerdekaan, kebebasan kepada orang Yahudi, respon pertama mereka adalah, "Siapa bilang kami tidak merdeka? Engkau berkata bahwa kami harus ikut firman-Mu, dan firman-Mu akan memerdekakan kami, ya, firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami, tapi kami tidak perlu dimerdekakan, kami sudah merdeka." Ini adalah respon dari banyak orang, bukan hanya orang Yahudi. Dan mungkin banyak orang di Indonesia pun merasa begitu, kan kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka, 80 tahun kita sudah merdeka. Ya. Tetapi kita disuruh untuk periksa, benarkah kamu sudah sungguh-sungguh merdeka? Bukan hanya sebagai bangsa, tapi sebagai pribadi. Nah, banyak orang yang juga merenung bahwa apakah benar, bahkan dalam konteks Indonesia pun, apakah benar Indonesia benar-benar sudah merdeka? Ada orang yang menulis berbagai opini bahwa ya ternyata sama saja, ya, bedanya hanya dieksploitasi oleh bangsa lain dengan dieksploitasi oleh bangsa sendiri, katanya, gitu kan? Sama saja, gitu katanya, kata sebagian orang, gitu ya, bahwa pejabat-pejabat tetap banyak yang korup, sistem pengadilan mungkin tidak seadil-adilnya, dan lain sebagainya. Tetapi ini semua kembali mengarah kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ternyata kemerdekaan yang sejati itu bukanlah kemerdekaan yang bersifat politik dan lain sebagainya, tapi kemerdekaan rohani. Sehingga ketika orang Yahudi berkata, kami merdeka kok, Tuhan menunjuk persis kepada masalah mereka, dan Tuhan berkata tadi di ayat yang ke-30, ayat yang ke-34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan ini mengekang kita. Dan dosalah yang akhirnya merembet ke semua aspek kehidupan, mulai dari pribadi, sampai kepada keluarga, sampai kepada masyarakat dan negara, dan bahkan dunia. Begitu. Mengapa ada penjajahan? Mau itu bangsa lain, mau itu bangsa sendiri, mau entah siapapun itu, kenapa ada penjajahan? Kenapa ada orang yang bersifat tidak adil? Kenapa ada orang yang mengeksploitasi orang lain? Ya kan? Yang mencurangi orang lain. Kenapa ada orang yang berbuat jahat kepada orang lain, yang menekan orang yang lebih lemah? Kenapa ada orang-orang seperti itu? Ya karena mereka terkungkung. Mereka adalah hamba dosa, saudara. Dan dosa itu muncul dalam berbagai aspek. Dan ini bisa kita lihat dalam diri kita masing-masing juga. Hawa nafsu mengekang mereka, sehingga mereka menjalankan keinginan hawa nafsu mereka, dan itu menyebabkan berbagai hal. Ketamakan menjadi dosa yang mengekang mereka, sehingga mereka menjalankan perintah dari ketamakan hati mereka. Lucunya, kebanyakan koruptor bukan orang yang miskin-miskin banget.
begitu. Ya. Biasanya orang yang korupsi itu justru bukan orang yang susah makan dan lain sebagainya. Biasa orang yang susah makan tidak ada kesempatan korupsi bahkan. Justru mereka yang korupsi itu adalah yang makannya sudah cukup, ya, sehingga bukan bekerja untuk sesuap nasi lagi. Orang bilang kan sesuap nasi dan segenggam berlian. Gitu. Dan tapi kenapa? Kenapa banyak kita berpikir, wah dia sudah kaya raya, tapi masih saja dia korupsi nanti. Sekarang kita sudah masuk era tidak kaget lagi korupsi orang itu ber-MM, sekarang sudah ber-TT katanya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia terbelenggu oleh dosa. Ya. Dosa sebagai ketamakan dalam hatinya. Ya. Sebagai ketakutan dalam hatinya. Ketakutan, dia takut. Manusia didorong oleh tadi hawa nafsu, ketamakan, ketakutan, kebencian. Segala macam hal yang di dalam hati seseorang akhirnya membuat dia bertindak tidak benar. Dan ini adalah suatu bentuk penjajahan dosa terhadap manusia, sehingga manusia memperlakukan manusia lain dengan buruk. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Membuat kita harus memeriksa. Kalau kita mengklaim saya sudah merdeka, sudah benar merdeka belum? Ya. Sudah benar merdeka belum? Kita tidak usah bicara mengenai kemerdekaan secara politik, kemerdekaan secara nasional, tapi kemerdekaan yang paling penting, yaitu kemerdekaan dari dosa. Dan ini hanya bisa diselesaikan oleh pribadi lepas pribadi. Kalau tidak ada kemerdekaan dari dosa, maka sebenarnya semua kemerdekaan yang lain, lambat atau laun akan sirna juga, akan hilang juga, akan percuma juga. Nah, itu adalah hal pertama yang harus kita perhatikan. Ya, poin pertama, periksa kemerdekaan. Hal kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah pemberi kemerdekaan. Oke, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan yang sesungguhnya, benar-benar merdeka, lalu kita memeriksa, kan? Lalu mungkin kita dapatkan, oh ya benar bahwa manusia terkungkung oleh dosa. Dan saya ingin mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya yang dijanjikan, yang katanya benar-benar merdeka ini. Maka kita harus berfokus pada hal kedua. Siapa yang bisa memberikan kemerdekaan itu? Pemberi kemerdekaan. Nah, saya masih ingat dalam belajar sejarah dulu, ini saya kaitkan lagi dengan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak tahu masih pada ingat nggak ceritanya, gitu ya. Indonesia mengumumkan kemerdekaan kan 17 Agustus 1945. Tapi kalau kita baca sejarah, sebenarnya beberapa bulan sebelumnya Jepang sudah kasih sinyal bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia. Mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia waktu itu. Ya, jadi Jepang pengen kasih Indonesia merdeka. Nah, tentu Jepang melakukan itu bukan karena mereka baik hati, ya. Tapi mereka pengen memakai Indonesia sebagai salah satu pion mereka untuk melawan sekutu pada waktu itu, ya. Dan di tahun 1945 Jepang itu sudah babak belur sebenarnya, sudah babak belur, dan mereka sudah kalah di banyak tempat, dan mereka bagaikan melemparkan kail gitu kan kepada pemuda-pemuda Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia. Ini nih, kami akan kasih kalian kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, yang saya baca sampai dengan Agustus, bahkan sampai dengan tanggal belasan Agustus, semakin jelas bahwa Jepang itu menyerah. Jepang sudah kalah, ya. Jepang menyerah, dia sudah dibom nuklir 2 kali oleh Amerika, ya. Dan akhirnya pemuda-pemuda Indonesia waktu itu ya, mendesak ya Bung Karno dan teman-teman untuk segera mengumumkan kemerdekaan, supaya jangan sampai kemerdekaan itu seolah-olah diberikan oleh Jepang, gitu ya. Tapi Indonesia lah yang mengumumkan kemerdekaan dengan sendirinya, ya. Dan akhirnya usulan itu disetujui oleh Bung Karno, ya. Akhirnya kita sudah tahu sejarahnya, 17 Agustus mereka menyatakan deklarasi kemerdekaan. Sehingga akhirnya dalam sejarah tercatat bahwa yang mengumumkan kemerdekaan itu bangsa Indonesia sendiri,
bukan dikasih oleh Jepang, begitu kan? Bukan dikasih oleh Jepang kemerdekaan Indonesia. Nah, secara kebangsaan dan nasional tidak ada yang salah dengan ini, ya kan? Oke, kita mengumumkan kemerdekaan sendiri, kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, dengan tekad kita sendiri, kita mengumumkan merdeka, nggak masalah, betul. Tetapi kalau kita bicara mengenai tadi, yang benar-benar merdeka itu, ya, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari cengkraman maut itu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk meraih kemerdekaan itu untuk dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada. Dan ini terbukti dari fakta bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa hidup terus selama-lamanya. Dan semuanya ujung-ujungnya harus berhadapan dengan suatu pernyataan, suatu finalitas, upah dosa ialah maut. Begitu banyak orang sudah mencoba hidup sebaik-baiknya, mati juga. Hidup sesehat-sehatnya, mati juga. Hidup sekaya-kayanya, mati juga, gitu kan. Jadi mau di ke arah manapun dicoba, gitu kan, semaksimal mungkin, ya. Orang yang terbaik di dunia sekalipun, mati juga, gitu. Terpintar semua ilmu dia pelajari, mati juga, gitu. Dan tidak ada yang bisa lepas dari dosa, dan oleh karena itu tidak ada yang bisa lepas dari upah dosa. Tidak ada orang yang bisa mendeklarasikan sendiri kemerdekaannya dari dosa. Oleh karena itu kita perlu juru selamat. Kalau ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak perlu Tuhan mengirim juru selamat. Dan tidak perlu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani dengan cawan yang tentu tidak kelihatan, ya. Dan Tuhan kita berdoa kepada Sang Bapa, seandainya mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku. Tapi tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada manusia yang mampu untuk menebus dirinya sendiri. Sehingga kita memerlukan seorang pemberi kebenaran, pemberi kemerdekaan. Dan tentu siapa dia? Ya tadi ayat 36 itu jelas. Apabila anak itu memerdekakan kamu. Sang anak atau sang putra, lebih tepatnya lagi dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini maskulin, ya. Kalau Anda melihat di Alkitab bahasa Inggris atau bahasa Yunani, ini semua maskulin. Yesus itu putra Allah. Tapi Elai sering terjemahkan anak Allah. Anak Allah nggak salah juga, tapi lebih spesifik lagi putra Allah. Ya, karena dia bukan putri Allah, gitu. Ya. Yesus adalah putra Allah. Dan sang putra, sang anak di sini, dia menyelamatkan. Ya, dia menyelamatkan, dan kalau kita baca di atas tadi, dia menyelamatkan melalui firman-Nya. Coba lihat ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, tentu kita tidak bisa hanya satu perikop ini. Kisah penyelamatan ada dijelaskan di perikop-perikop lain yang mungkin kita sudah tahu juga, bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa dunia. Dan dia membayarkan harga yang harus dibayar untuk menebus kita. Ya. Namun, dari mana kita bisa tahu semua itu? Ya. Kita tidak ada di sana menyaksikan Yesus. Kita tahu itu dari firman Tuhan. Kita tahu itu dari Alkitab. Kita tahu bahwa siapa Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, tapi siapa yang kasih tahu kita? Firman Tuhan. Firman-Nya Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata, ya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Oleh karena itu, kita harus melihat siapa pemberi kemerdekaan itu. Pemberi kemerdekaan adalah Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, kemudian dia menyuruh, ya, semua orang untuk percaya kepadanya, dan dia beritakan itu lewat firman-Nya. Dan kita percaya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu adalah hal yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaannya tentu adalah, sudahkah kita menerima itu? Kalau ada pemberi kebenaran, maka harus ada yang menerima.
Nah, kalau kita belum menerima, ya kita tidak merdeka. Kita belum sungguh-sungguh merdeka. Tapi kalau kita sudah menerima, maka kita dimerdekakan. Nah, ini mengantar kita kepada poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan? Ini adalah poin yang ketiga, P yang ketiga, ya, yaitu pertahankan kemerdekaan. Pertahankan kemerdekaan. Coba kita buka Galatia pasal 5, Saudara. Galatia pasal 5. Ya. Kita lihat ayatnya yang pertama. Dan kembali ada istilah sungguh-sungguh merdeka di sini. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Alkitab selalu yang menggarisbawahi bahwa ada namanya sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka yang tadi disebutkan juga di Yohanes pasal 8. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tapi kemudian apa? Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kita bisa baca beberapa ayat di bawahnya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Pertahankan kemerdekaan. Kamu sudah dimerdekakan, jangan mau lagi ditaruh kuk perhambaan. Kembali saya mengingat sejarah Indonesia juga, karena dari tadi kita tarik sedikit paralel ya, walaupun berbeda tapi ada paralelnya. Dan setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus, ya, Jepang juga pas kalah, begitu, kalah. Tetapi Indonesia ini kan tadinya punya Belanda sebelum diambil Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya Belanda pengen memerintah Indonesia lagi waktu itu. Sehingga kalau kita baca sejarahnya, terjadilah perang. Ya, setelah deklarasi kemerdekaan, tetap ada perang, di mana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Dan ada pasukan Belanda yang datang dan lain sebagainya, menyerang berbagai kota, ya, termasuk kayak Bandung, Surabaya. Itu adalah sejarahnya. Kita tahu semua itu. Ya. Tetapi paralelnya adalah bahwa setelah kita diselamatkan, yang menjadi bahaya adalah penyesatan sebenarnya. Ya, penyesatan. Nah, ini yang terjadi kepada orang-orang Galatia. Ya. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Paulus datang memberitakan Injil sama mereka, mereka dengan senang menerimanya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian datang penyesat-penyesat. Orang-orang Yahudi yang datang dan berkata, mungkin mereka berkata begini ya, kamu tahu nggak Yesus itu orang Yahudi misalnya. Benar nggak itu Yesus orang Yahudi? Benar. Kadang-kadang penyesatan itu paling hebat kalau dia ada kebenarannya. Gitu. Mungkin dia bilang, kalian tahu nggak Yesus itu orang Yahudi? Oh iya benar ya. Yesus orang Yahudi. Kamu tahu nggak Yesus itu disunat? Benar nggak Yesus disunat? Ya benar juga. Gitu. Yesus disunat pada hari ke-8. Kita baca itu di kitab Lukas. Nah, jadi tidak cukup kamu hanya percaya Yesus, kamu harus jadi orang Yahudi juga. Kamu harus disunat juga. Jadi keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Jadi kamu harus jadi Yahudi, kamu harus disunat. Baru cukup, baru bisa kamu diselamatkan. Dan penyesatan ini cukup berbahaya pada waktu itu. Mungkin hari ini kita ketawa. Karena hari ini Kristen itu mayoritas non-Yahudi. Yang orang Yahudi yang Kristen sedikit sekali. Tapi pada zaman itu, di abad-abad awal, justru kekristenan mulai dari orang-orang Yahudi. Dan waktu itu mayoritas orang percaya masih orang Yahudi. Sehingga ketika orang-orang non-Yahudi ini percaya Tuhan, kemudian ada penyesat datang dan berkata kepada mereka, kekristenan itu bagian dari Yahudi. Gitu. Dan kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus ikut disunat. Kamu harus menjadi Yahudi juga. Ya. Maka ini menggetarkan posisi iman sebagian dari mereka. Ya. Dan mereka mulai terombang-ambingkan. Ya.
Dan ini adalah bahaya yang besar, sehingga Paulus menulis surat Galatia ini yang dengan tegas mengutuk Injil yang palsu itu. Dan Paulus menekankan kepada mereka, tidak, kamu sudah dimerdekakan. Kamu sudah dimerdekakan dari tradisi, kamu sudah dimerdekakan dari harus melakukan hukum untuk bisa masuk surga. Anda tahu bahwa keharusan hukum itu bukan cuma sunat loh. Kenapa fokusnya di sunat? Karena sunat itu kayak kebanggaan mereka saja. Padahal kan hukum Taurat ada banyak, ada 613 menurut para rabi. 613 perintah. Kenapa cuma sunat kalau begitu? Kalau memang harus lakukan satu, harus lakukan semua dong. Mampukah kalian? Kalian yang sudah dibebaskan dari itu, sudah dimerdekakan. Oh saudara, dibebaskan dari ketakutan akan kematian, dibebaskan dari ketakutan akan dosa. Sekarang mau diperhamba lagi. Wow. Saya masih ingat dulu waktu saya masih muda, hal yang serupa terjadi karena saya ada menginjilin satu orang teman saya waktu itu. Ya. Saya injilin satu orang teman saya dan dia percaya Tuhan. Ya. Tapi kemudian dia pergi di kota lain, ya. Waktu itu tidak ada GBIA di kota itu. Dan tidak lama kemudian kami email-emailan dan lain sebagainya. Lalu dia bilang dia ketemu satu kelompok Kristen yang dia tertarik di situ. Ya. Tapi kelompok Kristen ini mengajarkan kalau tidak dibaptis tidak diselamatkan. Jadi dia harus dibaptis. Bahkan harus dibaptis di tempat mereka baru bisa selamat. Gitu ya. Nah saya bilang tidak, ini salah. Ya. Baptisan tidak menyelamatkan. Dan kamu cepat-cepat kaburlah dari ini kelompok itu, saya bilang gitu ya. Saya peringatkan dia, gitu ya. Wah, untung dia dengerin saya, gitu ya. Dan akhirnya dia lepas dari kelompok itu. Ya, kalau enggak dia masuk di kelompok itu. Tapi kita harus berhati-hati. Ya. Ini adalah kemerdekaan yang paling penting. Kemerdekaan yang paling penting. Ya. Kemerdekaan dari dosa. Banyak orang hari ini mencari kemerdekaan yang lain. Banyak orang hari ini kalau bicara kemerdekaan yang dia mau adalah kemerdekaan finansial. Pernah dengar ya? Financial freedom katanya. Wah, itu yang dikejar-kejar orang. Terus financial freedom itu apa? Ya, kalau sudah asetnya banyak, punya passive income, jadi itu jadi kata kunci nih, passive income katanya. Passive income itu maksudnya apa? Passive income itu maksudnya nggak usah kerja, income-nya datang terus gitu. Jadi udah passive income gitu kan. Nah, jadi ini yang dikejar-kejar oleh dunia. Jadi kemerdekaan finansial katanya. Dan lalu itu mau kalau sudah dapat mesti dipertahankan segala macam dan lain-lainnya. Tapi sudah ingat sama Tuhan. Sebenarnya bukan itu yang paling penting. Nah, tapi kita melihat kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kemerdekaan kita di dalam Kristus. Ini yang perlu kita jaga dengan cara kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, kita masuk kepada poin terakhir kita, poin kelima ya, keempat, sorry. Yang pertama tadi kita sudah lihat, periksa kemerdekaan. Yang kedua kita menyelidiki siapa pemberi kebenaran. Lalu setelah kita dimerdekakan, kita pertahankan kemerdekaan. Dan yang keempat adalah, mari kita melihat bagaimana kita pergunakan kemerdekaan. Apa gunanya kamu dimerdekakan kalau kamu tidak memakai kemerdekaan itu kan? Nah, coba kita lihat masih di Galatia pasal 5, di pasal yang sama tadi. Kita lihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, coba kita lihat di sini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 13 di sini kunci ya. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tapi bagaimana kamu mempergunakannya? Jangan mempergunakannya sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Karena kita masuk surga atau tidak masuk surga bukan lagi masalah kita
ada berdosa atau tidak ada berdosa. Bukan lagi masalah itu. Ya, karena semua orang sudah berdosa. Kalau mau cari orang yang nggak berdosa, ya nggak ada. Tapi dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kita sudah merdeka. Tapi Tuhan bilang, bagaimana kamu menggunakan kemerdekaan itu? Jangan kamu pakai sebagai kesempatan berbuat dosa. Tetapi pakailah untuk saling mengasihi, untuk berbuat apa yang benar. Bahkan di dalam Roma pasal 6 dikatakan, pakailah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Dan Tuhan ingin ketika kita dimerdekakan, kita justru menjadi hamba kebenaran. Nah, ini suatu paradoks. Suatu paradoks bahwa kita dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Mungkin ada yang berkata, saya sudah susah-susah dimerdekakan, kok jadi hamba lagi? Benar. Karena ketika kita melayani kebenaran, ketika kita hamba kebenaran, justru disitulah kita paling merdeka. Tapi kalau kita berkata, saya kan sudah merdeka, saya bebas, saya mau berbuat dosa, saya bebas berbuat dosa. Pada saat Anda berbuat dosa, Anda tidak lagi bebas. Anda menjadi hamba dosa itu. Kalau Anda tenggelam di dalamnya. Ini ibarat burung. Burung yang jatuh ke suatu, katakanlah, tar gitu ya, atau semacam aspal yang lengket ya, bukan aspal yang udah kering gitu, aspal yang lengket yang masih cair begitu. Dan kalau kita seekor burung yang jatuh ke barang begitu, maka kita akan terjerat di situ. Ya. Kita tidak bisa lepas. Ya, lalu datanglah seorang yang super baik dan dia membersihkan kita. Dia bersihkan kita dari kehitaman aspal itu, kita dibersihkan sepenuhnya, kita dilepaskan dari sana. Lalu kita ditaruh di tempat, nah ini kamu sudah bebas, katanya. Kamu bebas untuk terbang. Gitu. Tapi, bilang, saya bebas ya? Bebas. Ya udah, saya mau masuk lagi ke tar itu, gitu kalau gitu. Kan saya bebas, gitu kan? Saya mau masuk lagi ke kubangan itu, saya mau masuk lagi ke dalam aspal itu. Kan saya bebas, katanya. Bebas, saya mau terbang sana bisa, saya mau terbang ke situ. Lalu burung itu terbang lagi ke kubangan aspal itu gitu. Apa yang terjadi? Apakah dia akan bebas di situ? Ya enggak. Begitu dia masuk ke situ, ya dia terkena lagi, dia hitam lagi, dia terjerat lagi di situ. Nah, oleh karena itu, memang kita bebas. Di dalam Kristus kita punya kebebasan yang luar biasa. Kita tidak harus takut kepada banyak tradisi yang orang takut. Gitu kan? Bahkan makan makanan yang dipersembahkan berhala saja, Paulus bilang, silakan, berhala nggak ada apa-apanya kok. Gitu ya. Nah, kamu orang lain takut gitu kan, makan makanan berhala, Paulus bilang, sikat aja gitu, asal enak gitu kan. Ya. Nah, jadi ada kebebasan yang luar biasa. Begitu. Ya, kita tidak ya banyak ya, tiap-tiap suku kan punya banyak tradisi, banyak apa yang katanya pantang begini, pantang begitu, ya, macam-macam. Tapi di dalam Tuhan sebenarnya kita punya kebebasan yang luar biasa. Ya. Dan hanya saja Tuhan bilang jangan pakai kebebasan itu untuk melanggar firman Tuhan. Ya, dan kalau kita tidak percaya dan kita bilang kan namanya saya sudah dikasih kebebasan, saya mau dong, saya mau berbuat dosa dan saya mau menggeluti dosa itu. Ya, kamu akan menemukan diri kamu terjerat di situ. Ya. Dan ternyata dosa itu mengungkung. Ketika kita menuruti hal nafsu kita terjebak oleh hal nafsu itu. Ketika kita mengikuti ketamakan kita terikat oleh ketamakan itu. Ketika kita membiarkan amarah dan kebencian kita menguasai kita, maka kita terbelenggu di situ justru. Tapi Tuhan ingin, kalau kamu mau bebas, jadilah hamba kepada kebenaran. Sekali lagi ini paradoks. Bebas tapi hamba. Ketika kita hamba, karena rupanya Tuhan telah menciptakan manusia, itu pasti menjadi hamba sesuatu. Manusia itu pasti selalu hamba sesuatu. Hanya saja kita bisa memilih, saya mau menjadi hamba apa. Gitu ya. Kalau saya tidak mau jadi hamba apa-apa, ya nggak bisa. Kamu akan menjadi hamba hawa nafsu kamu kalau begitu. Hamba dosa. Ya. Tapi kalau saya bilang, saya mau menjadi hamba kebenaran. Hamba Tuhan. Di saat itulah kita mendapatkan kemerdekaan
yang sesungguhnya dan kita bisa mempergunakan kemerdekaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau benar-benar memerdekakan kami melalui apa yang Yesus Kristus lakukan. Sungguh Tuhan. Dan biarlah kami semua memeriksa hati kami, memeriksa kemerdekaan, apakah kami sudah memilikinya. Kami datang kepada Sang Pemberi kemerdekaan. Kemudian kami pertahankan kemerdekaan itu melalui iman yang teguh kepadamu. Dan kami mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kehendak-Mu, untuk berbuat baik kepada saudara kami seiman. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.